Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Side, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata insan muda ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Pengalaman-pengalaman ini masuk pada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi pastiin kalau kamu ingin share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke nms@ardanradio.com. Gak cuma itu, setiap Senin sampai Jumat Nightmare Side di Ardan Radio jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial buat kamu pecinta horor. Mulai dari cerita-cerita seram, ada Spooky for Nightmare Side di mana kita interaksi langsung telepon, dan juga ada Nightmare Side Testi Misteri atau bahkan penelusuran atau ekspedisi atau doku misteri yang ada di setiap malam Jumatnya. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Kehidupan di alam nyata tidak lepas dari kehidupan di alam yang lain, atau biasa kebanyakan orang menyebutnya dengan alam gaib. Di zaman modern ini, zaman digital, sebagian orang sudah tidak percaya lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Mereka beranggapan di zaman milenial ini, hal-hal yang berbau mistis itu sudah dianggap mitos. Itu pula yang terjadi pada diriku. Aku mungkin salah satu dari sekian banyak orang yang menganggap kalau hal yang berhubungan dengan mistis itu hanyalah mitos. Bahkan keberadaan makhluk lain atau hantu, untukku itu tidak ada. Aku tidak percaya sama sekali. Asumsiku ini jelas karena faktanya sedari kecil sampai dewasa. Setelah aku menginjak, mungkin sudah di usia kepala 3, tidak pernah sekalipun aku bertemu atau melihat hantu. Tapi semua pemikiranku pun berubah setelah aku mengalami kejadian ini. Beberapa bulan yang lalu, dan akhirnya membuat aku percaya dan menyadari bahwa mereka itu ada. Namaku Asep. Teman-teman menyapa aku dengan panggilan Cecep. Aku asli Bandung. Aku bekerja sebagai pekerja di sebuah konstruksi bangunan untuk sebuah instansi. Walaupun pekerjaanku bisa dibilang pekerjaan kasar, tapi aku suka pekerjaanku. Terbukti aku sudah bertahun-tahun kerja di sana. Dan satu hal lagi, aku juga enggan untuk mencari pekerjaan yang lain karena sudah nyaman. Aku tinggal ngekos di daerah perkampungan yang tidak jauh dari tempatku bekerja. Aku harus ngekos karena rumah asliku cukup jauh dari tempatku bekerja. Dan kalau harus bolak-balik dari rumah ke tempat kerja, itu hanya akan makan waktu. Jadi lebih baik ngekos. Mungkin seminggu sekali aku akan pulang ke rumah, menjenguk anak dan istriku. Sampailah pada hari itu. Sore itu, setelah aku berkunjung,
ke rumah orang tuaku sambil menengok anak dan istriku. Aku pun bersiap kembali ke kosan. Aku pulang karena mendapat kabar anakku sakit. Jadi aku sempat libur bekerja beberapa hari. Sekitar jam 4 sore, aku pun berangkat mengendarai motor, berpamitan dengan kedua orang tua juga anak dan istriku, untuk kembali ke kosan, ke tempat kerjaku. Selama perjalanan pulang, aku cukup terbebani dan masih mengganjal di pikiranku karena aku tidak tega meninggalkan anak dan istriku. Ditambah anakku sedang sakit. Tapi mau bagaimana lagi? Pekerjaan menuntutku seperti itu. Setelah 2 jam perjalanan, sekitar jam 6 sore, maghrib, aku sampai di kosan. Aku mandi, bersih-bersih, dan setelah itu berencana untuk pergi ke warung makan untuk makan malam. Setelah itu, aku kembali ke kosan merebahkan badanku di tempat tidur dan tak lama terlelap. Tidak ada yang aneh malam itu, sama seperti malam-malam biasanya. Pagi harinya, aku pun kembali bekerja mengerjakan konstruksi bangunan. Karena ada beberapa ruangan yang harus dipasang lantai, keramik, dan juga beberapa tembok yang harus dibereskan ketika itu. Sekitar jam 12 siang, kami istirahat. Lalu aku berkumpul dengan teman-temanku dan mengobrol di jam makan siang. Salah satu temanku membuka pembicaraan dengan bertanya padaku. Dia bilang, tempat kosku itu angker katanya. Dan dia bertanya kenapa aku betah tinggal di sana. Bahkan temanku bilang, di belakang kosanku itu ada gang dan katanya di sana banyak kuntilanak. Mendengar itu aku hanya tersenyum. Entah apa maksud temanku itu, yang jelas jika dia berusaha menakut-nakutiku, sepertinya tidak berhasil. Aku menanggapinya, selama aku ngekos di sana tidak pernah sekalipun mengalami kejadian yang aneh-aneh. Bahkan Kang Dadan, mandor tempatku bekerja pun bilang katanya jangan didengerin ocehan temanku itu. Ngaco. Kang Dadan pun mengajak kami untuk mulai bekerja lagi. Waktu pun berlalu, menjelang maghrib,
kami pun selesai mengerjakan pekerjaan yang hari itu harus diselesaikan. Aku kembali ke kosan, dan suasana ketika aku jalan kembali ke kosanku terasa ya cukup berbeda dari biasanya. Entahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Sampai di kosan setelah mandi, aku berniat mencari makan keluar. Namun, ketika ku buka pintu, mendadak tercium aroma seperti bunga melati. Kok bau bunga melati sih? Dari mana ya? Bodoh. Aku pun pergi keluar untuk cari makan. Tak berapa lama, aku kembali ke kamar kosanku, dan ketika masuk kembali, sesaat membuka pintu, menyeruak tercium lagi aroma wangi bunga melati. Aku coba mencari sumber dari wangi bunga melati ini. Sampai setelah aku telusuri, sepertinya wewangian itu berasal dari belakang gang kosanku. Yang ku tahu, di belakang kosanku itu memang gang. Cuman bukan gang yang bisa dilewati orang. Lebih tepatnya, gang yang sebenarnya adalah got pembuangan air. Biasanya untuk pembuangan air dari kamar mandi di beberapa rumah di sekitar sini. Salah satunya kosanku itu. Tapi setauku, di gang itu tidak ada pohon sama sekali. Aku coba menghiraukan. Aku kembali masuk ke kamar, mencari-cari kesibukan, melihat handphone, menonton YouTube sampai waktu berlalu dan kuliah sudah jam 10 malam. Aku pun merebahkan diriku di tempat tidur. Tak perlu menunggu lama, aku terlelap. Sampai aku mendengar ada suara anak ayam. Dan suara itu terdengar jelas dari arah belakang kosanku. Ya, suaranya seperti dari gang di belakang kosanku itu. Terdengar cukup nyaring hingga membuatku pun terbangun. Kok ada suara anak ayam sih? Malam-malam lagi. Itu yang terlintas di pikiranku di awal ketika aku mendengar suara ciakan anak ayam. Sampai
aku menyadari sesuatu. Yang kuingat, konon jika mendengar suara anak ayam di malam hari, itu pertanda adanya hantu, kuntilanak. Ketika ku sadar hal itu, tiba-tiba terdengar suara pintu kamarku diketuk. Mungkin itu salah satu teman kosanku. Aku langsung beranjak dari tempat tidur dan membukakan pintu. Dan ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Buru-buru aku langsung menutup pintu itu. Dan belum sampai pintu itu tertutup, kembali terdengar suara anak ayam. Kini suaranya jelas terdengar di sekitaran luar kosanku, dari arah depan pintuku. Aku buka lagi pintu kamar kosanku. Dan ketika ku buka dan ku lihat ke sekitar, tidak ada apa-apa, tidak ada yang janggal dan aneh. Aku pun berjalan mundur, kembali masuk ke dalam kamar kosanku. Aku tutup pintunya, dan ketika aku berbalik ke arah tempat tidur, astaga! Aku melihat tepat di atas tempat tidurku ada sesosok perempuan memakai gaun putih lusuh dengan rambutnya yang sangat panjang hingga menyentuh lantai. Sosok itu memandang wajahku dengan tatapan tajam. Wajahnya pucat, kurus, dan terlihat mulutnya tersenyum menyeringai kepadaku. Dan terdengar dia berkata, sosok itu mengusirku. Pergi, pergi. Begitu katanya sambil terus menatap ke arahku sambil menyeringai menyeramkan. Dan tiba-tiba sosok itu tertawa cekikikan hingga suaranya sangat nyaring terdengar. Kupejamkan mataku sambil terus berdoa membaca ayat-ayat suci yang kubisa. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba mendadak terasa ada angin yang sangat kencang menerpa badanku. Saking kencangnya hingga mendorongku sampai terjatuh. Dan saat itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Saat terbangun dan tersadar, aku sudah tidak berada di dalam kamar kosanku, melainkan di tempat kerjaku. Kulihat teman-temanku mengelilingiku dengan wajah penuh rasa penasaran. Salah satu dari mereka bertanya kenapa aku tidur di tempat kerja. Hah? Tidur di tempat kerja? Aku pun coba ceritakan apa yang kualami. Mendengar itu teman-temanku menyarankan agar aku pindah kosan saja. Karena katanya kosanku itu angker. Seperti yang temanku di awal ceritakan. Konon,
ada sebuah kebun yang tidak terurus. Dan pernah terjadi satu kejadian di mana ada satu mayat korban pembunuhan yang ditemukan di sana. Bulu kuduku langsung berdiri merinding karena aku baru tahu latar belakang kosanku itu. Kejadian yang kualami tadi merupakan pengalaman terburuk sepanjang hidupku. Dan sekarang aku sadar bahwa mereka memang ada di sekitar kita. Aku pun pindah dari kosan itu. Namun masih ada hal yang mengganjal di pikiranku. Sosok perempuan yang kutemui itu menyuruhku pergi dari kosan itu. Apa maksudnya? Sebenarnya masih jadi sebuah misteri untukku. Tapi apa mungkin sosok itu ingin menyelamatkanku? Menyuruhku pergi agar tidak diganggu oleh hal-hal yang lebih menyeramkan lagi. Atau kamar kosanku itu dulunya lokasi ditemukannya mayat korban pembunuhan itu.